Saudara, dalam persidangan yang berlangsung kemarin untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, majelis hakim sempat dibuat sedikit bingung dengan keterangan dari Susi, seorang ART, asisten rumah tangga dari keluarga Ferdy Sambo, yang dianggap berubah-ubah dan tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Bahkan hakim sempat curiga bahwa Susi penuh dengan kebohongan dalam melakukan kesaksiannya. Benarkah keterangan Susi ini merupakan settingan? Dan pagi ini kita coba membahasnya dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Di antaranya ada kuasa hukum Barada Eliezer, Roni Talapesi, juga pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Selamat pagi Bung Kirdi, selamat pagi Bung Roni, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat Mas Bayu. Ya. Bung Roni, kita bicara kemarin sebelum sidang ya, Anda sudah memperkirakan ada beberapa asisten rumah tangga, orang-orang yang masih bekerja di rumah keluarga Ferdy Sambo. Pertama Anda katakan BAP-nya mirip-mirip, dan kemudian Anda kemudian menduga bahwa ada kemungkinan keterangannya akan berbelit-belit begitu, bahkan agak berbeda dengan berita acara pemeriksaan. Dan itu menurut Anda kemarin terjadi. Kejanggalan apa saja yang Anda bisa simpulkan bagi kami yang melihat memang, saya sih melihatnya memang berbelit-belit sih. Pertanyaan yang simple dijawabnya lama, pertanyaan yang sebenarnya harus berpikir lama menurut saya. Tapi dia jawab cepat begitu. Ya wajar kemudian ketika hakim mempertanyakan kesaksian tersebut. Bung Roni, apa saja kejanggalan yang menurut Anda, kuasa hukum Eliezer, itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Susi kemarin sebagai rangkuman? Betul Mas Bayu. Jadi kalau yang Mas Bayu tadi sampaikan bahwa ketika pertanyaan simpel dia jawabnya lama, ketika ditanyakan peristiwanya seperti apa dia ceritain secara utuh. Padahal belum nyampe pertanyaan berikut sudah disampaikan sama saksi Susi ini ya. Jadi itu membuat majelis hakim itu curiga. Kemudian kan keterangan di berita acara pemeriksaan ini kan yang disampaikan ini nggak nyambung, Mas Bayu. Makanya sampai majelis hakim nanya, kamu mau pakai keterangan yang di BAP atau kamu mau menerangkan apa yang sebenarnya seperti apa? Dia kebingungan juga, karena ini nggak sinkron, Mas Bayu, nggak nyambung. Nah dari dasar itulah hakim mengejar kan, menanyakan peristiwanya, karena kalau dari sisi Richard Eliezer itu kan yang di kejadian di Magelang, saksi Susi itu menyampaikan bahwa dia itu dipanggil sama Kuat, kemudian dia naik ke lantai 2 melihat PC itu di depan kamar mandi sedang tergeletak. Kemudian dia mendengar Kuat Ma'ruf dengan almarhum Joshua itu berantem di bawah tangga. Nah, terus kami ini yang lucunya Mas Bayu, kami tunjukinlah video tanggal yang direkam oleh pengacaranya Ferdy Sambo ya. Dari YouTube kita ambil dari Kompas itu. Kita tunjukin. Pas kita tunjukin karena itu tangganya itu letter U, dia naik begini terus dia ketutup. Jadi dia kalau sudah di atas itu udah nggak bisa ngelihat ke bawah karena tertutup. Nah, kebingungan dia kan. Makanya hakim bilang, kamu ini yang benar, mana yang benar nih kamu keterangan. Nah itulah ya, itu pertama. Itu kedua ditanyakan soal anak. Kan Susi sampaikan bahwa, oh iya itu ibu hamil. Terus dia sama hakim nanya, kalau kamu tahu PJ hamil, itu melahirkannya kapan? Itu nggak bisa jawab lagi. Terus ketiga terkait dengan isolasi. Isolasi itu di mana? Si Susi bertahan bahwa isolasi itu ada di Duren 3. Terus dikejar sama hakim. Kalau Duren 3 itu kan sudah lama nggak ditinggal. Itu jadi di mana sebenarnya? Kita minta supaya Anda bersaksi jujur ya, karena ini kita mencari kebenaran material. Dia bertahan. Yang kemudian disampaikan oleh ajudan. Ajudan menyampaikan itu di Bangka. Iya, dan juga Eliezer juga menyampaikan bahwa selama ini isolasi itu tidak pernah dilakukan di Saguling begitu ya. Oke. Betul. Nah, jadi itu fakta-fakta yang, karena kan kami nggak membaca BAP-nya, tapi dari BAP keterangannya sendiri juga berganti-ganti atau dia tidak bisa menjelaskan secara logikanya. Terbayang, Bung Roni. Nah, betul. Bung Kirdi,
kalau kami kan melihatnya di televisi juga tidak penuh begitu ya. Bahasa saya nih, ini ada kemungkinan lah gitu ya. Saya nggak bisa menebak betul bahwa nih orang memang saksi Susi ini nih berbohong begitu. Tapi berbelit-belit, jawaban-jawabannya kemudian berganti-ganti. Padahal sebetulnya arah pertanyaannya sama dari jaksa penuntut umum maupun majelis hakim begitu. Sehingga kemudian kita bisalah sedikit menyimpulkan ya memang agak nggak jujur nih orang. Begitu kira-kira lah bayangan kami sebagai penonton. Nah, dari ilmu Anda, Mas Kirdi ya, Bung Kirdi, itu terlihat ya, Susi ini memang seperti mengatur pertanyaannya atau apa? Ciri-ciri apa itu yang kemudian Anda bisa langsung lihat, ya ini orang ini memang sepertinya tidak jujur begitu. Itu apa secara mikroekspresi? Oke, Mungkin. sebelumnya kalau kita bicara mikroekspresi, kita nggak cuma pakai mikroekspresi ya, kita pakai sebagai nonverbal keseluruhan karena saling mendukung. Contoh misalnya gerakan tangan, suara, pola kalimat ya. Ada 3 poin yang saya perhatikan dalam proses persidangan dari kesaksian ART Susi ini. Nomor 1, kita perlu sadari bahwa otak manusia itu bekerja secara sekuensial dan simultan. Jadi kalau misalnya saya mengalami sebuah peristiwa, maka setiap langkah peristiwa itu akan disimpan, terpisah tapi saling berhubungan. Tetapi kalau saya diminta menghafal sesuatu, maka saya akan simpan itu dalam sebuah satu sistem penyimpanan. Nah, jadi seperti kata Bung Roni tadi, ini sebetulnya untuk mendukung statement dari Bung Roni tadi, bahwa kalau dia ditanya oleh seseorang dalam artian ini majelis hakim, suruh menjelaskan apa yang dialami, tapi dia jelaskan semua sesuai BAP, artinya itu sudah disimpan dalam sebuah media penyimpanan di otaknya dia. Yeah. Dan dia nggak sanggup ngambil satu-satu itu karena itu disimpan dalam jumlah besar seperti itu. Artinya apa? Artinya dia tidak mengalami sendiri. Yeah. Itu satu. Yang kedua, ini sangat sederhana kalau kita perhatikan. Dalam acuan ketika Susi ditanya setiap kali majelis hakim tanya gitu, ini masuk akal nggak? Ini masuk akal nggak? Kan gitu ya, kita kali majelis hakim tanya gitu. Terus kemudian yang benar yang mana gitu. Nah, kamu bohong ya misalnya gitu. Nah, Susi ini tidak menjawab apapun, dia hanya diam. Menariknya ketika ada sebuah pertanyaan ketika tentang cerita tentang ajudan-ajudannya Pak FS gitu ya, dia kalau nggak salah majelis hakim tanya, masa kamu nggak tahu tentang ajudan atau semacamnya gitu ya, terus ya kamu disuruh gitu misalnya gitu, langsung dijawab sama Susi, enggak yang mulia gitu, itu dibantah. Nah pertanyaannya adalah kalau kita bicara tentang ilmu tentang kebohongan, ada pola yang berbeda. Jadi ketika bagian situ dia cukup pede dan wajahnya kelihatan cukup pede, dia jawabnya lugas dengan cepat. Sementara yang lainnya dia diam. Dan artinya apa? Kenapa? Kalau kita lihat di sini, kenapa dia tidak menjawab? Sebetulnya cuma kemungkinan yang paling besar probabilitasnya 1. Dia punya kekhawatiran kalau dia jawab, maka dia harus menutupi jawaban tersebut dengan kebohongan-kebohongan lain yang belum dia siapin. Jadi lebih baik diam gitu ya. Lebih baik diam. Karena rata-rata kalau kita ini bisa ditanya lah kalau mau penyidik kepolisian, KPK atau siapapun gitu. Rata-rata banyak pelaku tindak kejahatan itu kalau dia mau nggak siap atau misalnya nggak mau berbohong tapi dia nggak mau bahaya, dia khawatir untuk ketahuan, jawabannya kalau nggak tahu, lupa atau diam saja. Ini pola yang sudah sangat umum yang terjadi gitu. Dan kemudian yang ketiga dari bahasa tubuh kalau kita lihat posisinya Susi rata-rata tangannya itu ya sebagian besar, tidak semua gitu. Tangan sebelah kirinya itu dilipat di bawah tangan sebelah kanan seperti itu, dan dia bertahan di situ, nggak bergerak, nggak berubah gitu. Ini sebetulnya kita sebut sebagai holding position ya. Ketika seseorang itu sedang nervous, biasanya mereka cenderung untuk megang sesuatu, butuh pegangan. Apakah itu mic-nya dipegangin, apakah kalau orang di depan umum gitu ngomong gitu ya, mic-nya di kedua tangan megang mic, apakah kemudian pegangan handling mic handler itu dipegang sama dia, dan dalam hal ini Susi megang kakinya dan kemudian ditumpukan oleh tangannya, dan kemudian dengan bahasa tubuh yang juga kurang lebih similar gitu, sama gitu, ketika Barada Eliezer itu ngomong, dia menunduk menghindari paparan visual, menghindari pandangan. Apakah kemudian orang menunduk pasti bohong? Tidak.
Tetapi ketika saya dikonfrontir dengan seseorang yang menurut saya dan saya tahu saya yang benar, dia yang salah, saya akan liatin orang itu dan cenderung saya akan minta tolong istilahnya dengan melihat yang lain, apakah melihat JPU, melihat hakim segala macam kayak gitu, dan istilahnya wajah saya akan menampilkan saya berusaha ingin ngomong sesuatu menanggapi. Ini kan enggak. Itu kita lihat di ekspresinya Eliezer ketika dia ingin menyampaikan sesuatu, dia berani melihat kepada Susi begitu ya. Betul. Oh, oke. Ya, terbayang bagaimana ya gestur-gestur itu. Nah, sedikit Bung Roni, Anda makin yakin bahwa ini kan mereka masih bekerja ya di keluarga Verdi Sambo begitu. Jadi ini under pressure menurut Anda Bung Roni, apa yang dialami oleh Susi sehingga kemudian dia harus bercerita apa yang sudah bahasa kita gitu dalam tanda petik diperintahkan, sudah diskenario sedemikian rupa menurut Anda Bung Roni. Makin kuat dugaan Anda mengenai ini? Iya Mas Bayu, bahwa dalam proses penyidikan kemarin kami sudah melihat bahwa mereka menjadi satu suara ya. Ada kejadian lucu sih, kita itu waktu pas pendampingan di Mabes, di Barreskrim. Ya, sebelum sidang dimulai? Sebelum sidang dimulai. Jadi saksi-saksi ini berkumpul di lobi Barreskrim. Jadi saksi ini berbicara lah, mereka menyatukan satu pendapat bahwa ingat ya nanti kita itu di isolasi itu di rumah Duren 3. Nggak sengaja rekan saya tim pengacara itu lagi lewat terus mendengar karena mereka nggak kenal kan, mereka sambil ngobrol mungkin saking polosnya nih orang-orang ini lagi ngobrol, mereka menjelaskan begini inilah maksudnya kita ditunjukin oleh Tuhan lah hal-hal seperti ini. Makanya kemarin pas setelah mereka diperiksa kita baca di BAP kok ini sama semuanya nih bahasanya. Jadi kelihatan banget dugaannya itu sudah diarahkan ya agar menjawab di BAP seperti ini, kemudian nanti tetapi mereka lupa bahwa di persidangan itu bukan seperti di kepolisian. Ya. Kalau di kepolisian, maksudnya kalau pemeriksaan BAP di kepolisian kan mungkin menjelaskan di ketik. Mungkin mereka berpikir bahwa hanya seperti itu. Tapi kalau di persidangan itu hakim malah nggak baca BAP. Maksudnya mereka pengen dengar langsung kan. Iya. Mereka BAP itu cuma sebagai tuntunan aja. Tetapi kebenaran material itu adalah kesaksian yang dipakai, itu adalah kesaksian yang di persidangan. Nah, itu yang membuat kemarin majelis hakim coba menggali itu dari intonasinya yang pelan sampai tinggi, kemudian jaksa juga seperti itu, tapi saksi ini berkelit-kelit gitu loh. Dia coba bertahan dengan ceritanya dia, perspektifnya dia, tetapi ini nggak nyambung. Ya, secara logika bagi hakim tidak berurutan logikanya. Jadi wajar jika kemudian majelis hakim bisa menangkap itu ya. Bung Kirdi, Anda melihat nggak saksi Susi ini ada gestur-gestur atau mikro ekspresinya yang tertekan? Begini, bayangan saya mereka sebagai sebuah dugaan sekali lagi, mungkin mereka disuruh, diminta, dan sebagai seorang ART mereka setia saja untuk oke, saya akan begini perintah dari bapak dan ibu sedemikian rupa. Kelihatan gestur-gestur itu di dalam persidangan kemarin dari saksi Susi, Bung Kirdi? Oke, sebetulnya kalau kita lihat bahwa apakah ada ekspresi yang signifikan atau extraordinary, jawabannya akan tidak. Ya. Tetapi setiap ada beberapa kali ketika dia sudah memberikan pertanyaan, itu terlihat bahwa saksi Susi ini kemudian meneguk ludah. Meneguk ludah itu cuma sebetulnya sinyal bahwa dia stres. Ya. Nah, kemudian ketika sepanjang acara itu, sepanjang dia bersaksi, yang terjadi adalah kebanyakan mukanya itu terlihat tidak ada ekspresi, tapi sebetulnya kalau kita lihat beberapa kasus ketika dia menarik bibirnya seperti itu, ada kencang di sini itu takut. Jadi kalau kita bicara manusia sebagai makhluk insentif, manusia itu tidak mungkin melakukan sesuatu karena tiba-tiba aja, kecuali ada dalam masalah psikologis ya. Itu beda lagi. Tetapi manusia rata-rata melakukan sesuatu pasti punya sebuah motif, pasti punya sebuah hasil yang diinginkan dicapai.
Nah, saya melihat Susi ini sebetulnya ada 3 kemungkinan yang terjadi karena kita analisa bahwa oke, ini tidak bicara sebenarnya nih karena terlalu banyak kesaksian yang tumpang tindih, mengambang dan nggak jelas. Maka ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah apakah dia menerima sebuah insentif tertentu? Kan itu pertanyaan yang muncul. Apakah diiming-imingi istilahnya dengan sebuah, katakanlah apakah berupa barang, uang, ataupun semacamnya. Yang kedua, apakah kemudian ada ancaman terhadap dia atau keluarga atau orang-orang terdekatnya dia? Misalnya. Atau yang ketiga, apakah dia sendiri merasa bahwa ketergantungan dia terhadap atasannya dan merasa berhutang budi misalnya, merasa harus melindungi misalnya. Nah, menariknya di sini sebetulnya poin ketiga ini juga sempat tanda petik diucapkan secara tidak langsung alasannya kesulitan dari Baradae untuk menolak perintah FS. Kenapa? Disebutkan waktu itu bahwa apalah artinya saya seorang katakanlah orang di posisinya dia menolak, nggak mungkin dia menolak perintah jenderal gitu. Kan itu juga dirasakan sama oleh ajudan, apalagi oleh ART yang nggak punya jabatan dan pangkat sama sekali gitu. Jadi 3 kemungkinan ini yang saya lihat. Oke. Mungkin apakah di dalam sebuah persidangan beberapa kali diingatkan karena sudah terlihat begitu tanda-tandanya bahwa dia tidak mengatakan sesuatu dengan sejujurnya begitu. Kan yang dia tidak tahu sebenarnya jalinan ceritanya semua orang di persidangan itu, terutama jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan majelis hakim sudah punya jalinan cerita yang sebenarnya, dugaan yang sebenarnya begitu. Tinggal dicocokkan saja dengan para saksi ini. Jadi kalau ada saksi yang tidak sesuai dengan jalinan tersebut, sedemikian rupa, seharusnya itu sudah ketahuan begitu. Memungkinkankah atau Anda punya usulan bagaimana agar 3 kemungkinan tadi bahwa orang kemudian mau terus bertahan berkata tidak jujur ini bisa di-break, bisa dirombak sehingga dia kemudian bisa menyampaikan yang sebenarnya. Masih memungkinkankah itu? Mungkin menurut Anda? Sangat memungkinkan kalau ada figur otoritas yang cukup tinggi dalam tanda petik paling tinggi di dalam proses peradilan ini, a.k.a. majelis hakim, gitu, mengungkapkan pada dia sebuah fakta dan ada buktinya bahwa itu memang bisa dilakukan, bahwa apa yang dia alami nanti bisa lebih daripada 3 kemungkinan ini. Jadi misalnya katakanlah dia bisa dihukum, dipunish gitu ya, dengan sebuah hukuman yang nggak main-main karena bersaksi palsu, memberikan kesaksian palsu, maka bisa hilang semua nih yang 3 ini nih. Karena dia misalnya khawatir dia nggak ketemu anaknya lagi, nanti misalnya dia dihukum penjara dan lain sebagainya, itu yang bisa membuat dia break. Nah, tetapi ini juga miris sebetulnya, ironis, Bung Bayu. Ya, ironisnya kenapa? Ini kayak ada perang antara kalangan bawah, ya, ajudan, ART segala macam, yang mereka semua akan dihukum nih pasti. Tapi pertanyaannya nasib yang di atas ini malah yang kita tunggu-tunggu malah nggak muncul kan? Dikorbanin yang bawah ini nih. Ini nggak fair sekali, banyak masyarakat saya yakin melihat seperti itu akhirnya. Saya rasa Bung Roni juga bisa ketahuan nih. Iya, oke, terbayang maksud Anda, Bung Kirdi. Tapi Bung Roni, bagian-bagian akhir di kita ngobrol kita pagi ini berkaitan dengan kesaksian kemarin begitu, Anda sempat menyatakan bahwa kalau bisa ini peradilan menerapkan sanksinya begitu. Saya menganggapnya ini bisa menjadi contoh, bukan saja bagi Susi, bukan saja bagi para saksi yang lain yang mungkin masih Anda punya buktinya soalnya. Tim Anda mendengar bagaimana mereka kemudian guyup untuk membuat sebuah skenario dan akhirnya terbukti BAP-nya seragam, agar mereka bisa tahu mereka nggak bisa main-main di peradilan, apalagi di peradilan yang mendapat sorotan seperti ini. Jadi Anda sangat berharap ya bahwa majelis hakim bisa menerapkan sanksi tersebut dan kemudian menjadi pelajaran bagi saksi lain dan bagi kita semua yang mungkin saja suatu saat nanti dipanggil sebagai saksi di peradilan. Bung Roni. Iya Mas Bayu, bahwa di persidangan itu tidak boleh dinodai ya, persidangan itu mulia. Jadi dalam mau dijelaskan begini, bahwa di persidangan itu tidak melihat mau siapa. Sedang kalau di dalam ruang sidang aja nggak ada foto presiden sama wakil presiden. Itu menandakan bahwa di tempat peradilan ini tidak ada siapapun yang berhak untuk
untuk apa namanya memposisikan dia sebagai orang yang hebat, karena semuanya harus adil gitu kan, berkeadilan kan. Ya. Nah, dalam proses ini Mas Bayu, ini kan jadi pembelajaran kita untuk kita semuanya ya, bahwa persidangan di pengadilan itu jangan dinodai, karena ini terkait dengan nasib orang gitu kan. Kalau dengan klien saya, kalau seandainya keterangannya mereka ini menyudutkan, kemudian mereka satu suara, tetapi kan kami berkeyakinan lah bahwa hakim juga akan melihat ada yang aneh, ada yang tidak benar. Jadi pasti hakim akan bertanya kan, dan malah kalau saya lihat kemarin yang lebih banyak nanya itu majelis hakim. Betul. Jadi semua pertanyaan sudah ditanya sama majelis hakim. Kami penasihat hukum hanya memperjelas saja hal-hal yang belum, menurut kami belum jelas ya. Jadi memang di ruang persidangan ini tidak bolehlah kita bermain-main, karena ini menyangkut dengan nasib orang ya. Kalau seandainya mereka memberikan keterangan palsu, kemudian seseorang dipidana, ini namanya juga itu peradilan ini apa? Mereka coba membuat ini menjadi peradilan sesat gitu. Tetapi dalam proses ini kami yakin, dari awal kan saya sudah sampaikan ke Mas Bayu bahwa kami yakin bahwa proses penegakan hukum ini adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Kenapa? Karena ini menjadi suatu contoh ke depannya, sehingga proses penegakan hukum yang kita percayai ini menjadi acuan kita, sehingga hukum kita ke depannya menjadi lebih baik. Nah, itu yang menjadi harapan kami ya. Jadi keadilan itu milik semuanya. Kemudian keadilan dalam posisi kasus ini kan, Richard Eliezer ini kan saksi yang ibaratnya saksi yang tidak punya kekuatan. Artinya apa ya? Bahwa dia tidak mampu mewakili kelas masyarakat yang tidak mampu, yang keluarganya biasa-biasa saja. Boleh dikata itu dari keluarga yang miskin. Nah, ini makanya rasa keadilan inilah yang kita sedang perjuangkan. Tetapi kemarin kami melihat bahwa hakim juga melihat proses ini. Kemudian hakim selalu memperhatikan Richard Eliezer, karena ketika ada hal yang aneh, Richard Eliezer langsung dikasih kesempatan oleh majelis hakim untuk menanyakan, kan kayak kemarin nanya ke Damson, atau membuktikannya. Iya, tapi kalau yang buat kami keterangannya bagus itu Mas Bayu, ketika ajudan itu menjelaskan secara gamblang ya, secara jelas, karena kayak si Romer kan ditanyakan, saksi Romer melihat apa saja. Dia melihat waktu di Duren 3 sudah pakai sarung tangan, kemudian senjata HS jatuh, tembakan ada berapa, lebih dari 5 kalian. Jadi dia mendengar tembakan, terus jeda tembakannya gimana, 3 tembakan itu yang pertama, kemudian ada tembakan lagi, nanti dugaan kami itu adalah 3 tembakan itu punya Richard Eliezer. Kan setelah itu ada tembakan lagi yang dilakukan oleh Ferdy Sambo yang sampai sekarang tidak diakui. Tapi kalau direkonstruksikan diakui dengan dia menembak ke tembok. Nah, ini kan menjadi petunjuk sehingga perkara ini semakin terang gitu loh. Kemudian digali lagi kan, apa yang terjadi, motif-motif apa ini sebenarnya, sampai ditanyakan kan, Ferdy Sambo masih tinggal di Saguling atau di rumah Bangka. Walaupun saksi berkelit-kelit, akhirnya oleh ajudan menyampaikan memang tinggal di Bangka kalau malam, nanti kalau ini baru tinggalnya di Saguling gitu loh. Kalau jadi kebanyakan tinggal di mana? Ajudan sampaikan bahwa tinggalnya di Bangka, weekendnya itu ada di Saguling. Nah, hal-hal seperti ini kan yang digali, dan fakta yang terjadi di persidangan kan akhirnya terbuka gitu, Mas Bayu. Kita melihat memang saksi-saksi kemarin ketika menyampaikan apa adanya, masuk akal, tidak dikejar seperti saksi yang kemudian dalam hal ini kemarin Susi justru dipertanyakan jawaban-jawabannya. Kira-kira 2 hal inilah yang kemarin kita lihat, dan kita sudah lihat kemungkinan-kemungkinannya dari Bung Kirdi Putra dan juga Bung Roni Talapesi. Terima kasih obrolannya untuk pagi hari ini, untuk wawasan kita melihat lagi jalannya persidangan hari ini. Kita bertemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, makasih Mas Kirdi. Dan saudara, kami masih akan kembali untuk Anda setelah jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.